Aris Anjas Rikmawan, pelaku pembunuhan terhadap Ahmad Zakaria, akhirnya menyerahkan diri. Anjas mengaku tersinggung setelah membaca status Ahmad Zakaria di media sosial. Ia menganggap Zakaria menentangnya. Aris pun mendatangi Zakaria dan membunuhnya. Inilah serial tabir, tragedi berdarah berlatar asmara, status medsos pangkal pembunuhan. Ada suara kaki menjerihakan lah, kok hilang suara itu Pak. Terus bangun ke belakang, lihat kok pas belok gitu, kok lihat itu Pak. Oh, lihat mayat korban. Iya. Korban langsung meninggal seketika di lokasi kejadian karena lukanya cukup parah, terutama di bagian kepala. Saya karena sudah merusak istri saya. Apa berselingkuh? Inilah Aris Anjas Rikmawan, pelaku pembunuhan terhadap Ahmad Zakaria yang menyerahkan diri. Polisi juga menyita sebuah senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Waktu kejadiannya adalah hari Selasa, ya, hari ini. Pada dini hari, diperkirakan pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Untuk korban sendiri, yaitu almarhum Ahmad Zakaria, usia 24 tahun, yang saat ini meninggal dunia. Kemudian untuk tersangka yang saat ini ada di belakang kita, yaitu saudara AA, ya, yang bersangkutan juga warga Lumajang, Dusun Kedawung, ya, Kecamatan Padang. Jadi masih satu kecamatan. Dari hasil pemeriksaan, Anjas mengaku melukai korban hingga tewas. Pelaku merasa tersinggung setelah membaca status Ahmad Zakaria di media sosial yang seolah-olah menantangnya. Kronologis kejadiannya yaitu pertama saudara tersangka itu AR. Awalnya itu 3 hari sebelum kejadian, tepatnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2025. Tersangka sempat melihat status Facebook milik temannya, saudara temannya. Dalam statusnya itu ditulis, "Lek lanang parani aku, ojo ngomong tok." Kalau bahasa Indonesianya kami translate, kalau laki-laki temui aku, jangan hanya bicara saja. Di situ tersangka merasa tersinggung dengan status Facebook milik korban. Sebelumnya pelaku sempat berselisih dengan korban. Ia menuduh korban berselingkuh dengan mantan istrinya. Padahal mereka sudah bercerai sejak Juni 2025. Namun pelaku masih cinta terhadap mantan istrinya. Beberapa saat kita melakukan penyelidikan bahwa ternyata tersangka, istri tersangka dan korban ternyata ada hubungan perselingkuhan, sehingga membuat tersangka cemburu. Perlu kita ketahui bahwa pada sempat perkara ini dimediasikan pada bulan Maret, ya, kira-kira itu sempat didamaikan bahwa perkara perselingkuhan itu sudah selesai. Cuma akan tetapi tersangka ini masih tidak terima dan menyimpan dendam. Akibat gonjang-ganjing seperti itu, akhirnya terjadilah perceraian. Diperkirakan hubungan rumah tangganya retak pada bulan Juni. Karena retak itu, tersangka masih menyimpan dendam. Cemburu bermula saat Anjas melihat pesan di telepon seluler istrinya saat mereka masih bersama. Perselisihan Anjas dengan Zakaria sebenarnya sudah berlangsung 7 bulan yang lalu. Dan keduanya sudah berdamai. Bulan puasa kemarin 4 bulan yang lalu. Itu sempat didamaikan kan?
Sempat didamaikan. Saya sudah diam dengan baik saya. Tapi setelah sekian lama korban bikin story kayak gitu. Terus pasca kejadian pertama, sampean infonya cerai dengan istri. Kenapa cerainya itu? Kuat kan? Gara-gara masalah itu. Sudah punya anak sampean? Sudah. Berapa? 1. Umur berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Namun 2 bulan setelah keduanya berdamai, hubungan Anjas dan istrinya justru makin memburuk. Mereka akhirnya bercerai. Anjas makin terpukul. Pelaku mengaku tidak menyimpan dendam terhadap Zakaria. Namun, ia naik pitam melihat status Zakaria di media sosial. Artinya sampean menuding si Ahmad ini pemicu perceraian sampean. Terus sejak itu sampai dendam ya? Sini enggak dendam hasilnya. Iya. Saya diam lakukan. Yang berarti ya ono. Tapi sekian lama dia kok nggak bisa dari lanang teman ono aku coba ngomong tok ngoten. Gara-gara status itu ya? Kemarahan memuncak, Anjas pun membunuh Zakaria. Kini, Anjas menjadi tersangka dan mendekam di tahanan Polres Lumajang, Jawa Timur. Tuh sampean baco ini korban awalnya itu melakukan perlawanan apa enggak? Lari terus? Ya, terus jatuh di rumah Pak Arifin itu.